Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas digital marketing sesi ketiga dengan tema membangun dan mengelola merek untuk pasar digital. Untuk itu kita harus mengenal dengan istilah brand equity. Brand equity sendiri merupakan satu merek bagi satu produk, baik itu barang atau jasa, yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang membelinya atau menggunakannya. Nilai tambah dapat berupa rasa bangga, rasa percaya diri, atau rasa menggunakan barang atau jasa terbaik pada kelasnya. Rasa puas di dalam hati. Jadi itu gambaran secara umum apa yang dimaksud dengan brand equity. Dimensi brand equity. Seberapa mudah konsumen mengenali dan mengingat brand sebagai bagian dari kategori produk tertentu. Pengetahuan brand dapat dibangun melalui berbagai media komunikasi seperti iklan, publikasi, sponsor, dan promosi. Brand awareness adalah salah satu faktor penting dalam kesuksesan bisnis. Brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat suatu brand dari produk atau jasa yang ditawarkan. Brand awareness dapat mempengaruhi keputusan pembelian, loyalitas pelanggan, dan reputasi perusahaan. Arti penting brand awareness. Jadi rekan-rekan semua, kita mempunyai satu pengetahuan baru apa yang dimaksud dengan arti penting bagi suatu brand awareness. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensi brand tersebut. Yang kedua, menciptakan persepsi positif tentang brand. Yang ketiga, menarik konsumen baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang keempat, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa kalau suatu produk atau jasa itu sudah mempunyai brand atau merek yang sangat terkenal, maka penjualannya itu akan sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau kita bisa melihat merek-merek barang tertentu, di sini bisa juga seperti mobil, seperti laptop atau handphone itu, kalau sudah mempunyai brand yang kuat, maka sebelum launching atau pada saat launching, orang tersebut akan mengantri untuk membelinya. Kemudian yang kelima, mendongkrak kepercayaan dan kredibilitas brand. Membangun jaringan dan kemitraan dengan pihak lain, menciptakan asosiasi emosional dengan brand, dan menciptakan ekuitas brand yang berharga. Jadi dari sini kita tahu betapa pentingnya satu
brand awareness ya bagi pelanggan maupun bagi perusahaan. Meningkatkan brand awareness. Jadi rekan-rekan semua, kita walaupun sudah memiliki brand yang kuat, tapi jangan lupa tetap harus meningkatkan brand awareness. Jadi apa saja yang perlu dilakukan di dalam meningkatkan brand awareness? Yang pertama adalah fokus pada positioning dan personality. Yang dimaksud adalah menentukan posisi pasar dan karakteristik unik yang membedakan brand dari pesaing. Jadi kita tetap berusaha menjaga posisi brand di pasar sasaran ya, pasar sasaran, dan juga tetap memiliki satu unikitas dari pesaing. Kemudian yang kedua, utamakan produk. Menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Bekerja sama dengan brand terkenal, melakukan kolaborasi atau endorsement dengan brand lain yang memiliki reputasi baik dan relevan dengan target pasar. Yang keempat, memanfaatkan media sosial, yaitu dengan menggunakan platform media sosial yang populer dan sesuai dengan karakteristik konsumen untuk berinteraksi, berbagai informasi, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Yang kelima di dalam meningkatkan brand awareness adalah menggunakan integrasi inbound dan outbound marketing. Yang dimaksud dengan inbound adalah menggabungkan strategi pemasaran yang menarik perhatian konsumen secara aktif. Kemudian yang dimaksud dengan outbound-nya adalah memberikan konten marketing, SEO, email marketing, dan lain-lain. Itu adalah sebagai outbound-nya. Jadi kalau kita melihat di sini, saya coba bahwa di dalam inbound marketing itu adalah kita membuat konten marketing yang menarik, kemudian melakukan search engine ya atau SEO, kemudian membuat satu email marketing dengan strategi pemasaran yang menjangkau konsumen secara pasif. Kemudian untuk outbound-nya adalah kita membuat iklan online, offline, event marketing, dan lain sebagainya. Rekan-rekan semua, saya coba menjelaskan tentang adanya indikator brand awareness. Yang pertama adalah survei, di mana perusahaan perlu melakukan survei kepada konsumen atau calon konsumen untuk mengetahui tingkat pengenalan, pengingat kembali, dan preferensi brand. Kemudian yang kedua, brand mention,
menghitung jumlah dan frekuensi brand disebutkan atau dibicarakan di sosial media, blog, forum, atau media lainnya. Kemudian yang ketiga, pencarian brand. Mengukur jumlah dan frekuensi konsumen mencari nama brand di mesin pencari seperti Google, Bing, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangkauan media sosial, mengukur jumlah dan pertumbuhan pengikut atau follower, like, share, komen, dan interaksi lainnya di akun sosial media brand ya. Selanjutnya, segala hal yang terkait dengan ingatan konsumen tentang brand seperti atribut produk, kemudian manfaat, pengalaman, citra, gaya hidup, atau nilai-nilai yang diwakili oleh brand. Kemudian perceived quality adalah persepsi konsumen tentang tingkat keunggulan atau kelemahan suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa lain yang sejenis. Kualitas brand dapat mencerminkan kinerja, fitur, desain, reputasi, dan nilai dari suatu produk jasa. Manfaat perceived quality meningkatkan loyalitas konsumen, di mana konsumen yang merasakan kualitas brand yang tinggi akan cenderung membeli produk atau jasa tersebut secara berulang-ulang dan merekomendasikannya kepada orang lain. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya orang sudah loyal terhadap suatu produk ya atau suatu merek, baik itu barang atau jasa, dia akan selalu memanfaatkan produk tersebut. Sebagai contoh, kalau kita sudah senang dengan satu merek baju, maka kita akan tidak akan berpindah dalam membeli merek baju yang kita inginkan tersebut. Kemudian meningkatkan diferensiasi produk atau jasa, yaitu kualitas brand yang tinggi dapat membuat produk atau jasa tersebut berbeda di antara pesaing dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Jadi di sini kita sudah maklum ya, merek-merek yang sudah sangat terkenal itu tentunya akan mendongkrak harga daripada merek tersebut, dan orang pun juga akan sudah tahu dan maklum dengan harga dari produk brand yang sangat terkenal. Meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kualitas brand yang tinggi dapat memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi biaya promosi karena konsumen sudah mengenal dan percaya pada produk atau jasa tersebut. Meningkatkan perceived quality, menyelaraskan visi, misi, dan nilai perusahaan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perusahaan harus memiliki identitas yang kuat
dan konsisten yang dapat diterima dan dihargai oleh konsumen. Karena konsumen sudah mengenal dan percaya pada produk atau jasa tersebut. Menjalin hubungan baik dengan konsumen. Perusahaan harus berkomunikasi secara efektif dan responsif dengan konsumen, baik sebelum, selama, maupun sesudah transaksi. Perusahaan juga harus menangani keluhan dan masalah konsumen dengan cepat dan profesional, membangun citra positif di mata publik. Perusahaan harus berpartisipasi dalam kegiatan sosial, lingkungan, dan kemanusiaan yang relevan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perusahaan juga harus menjaga reputasi dan etika bisnis. Brand association. Segala hal yang terkait dengan ingatan konsumen tentang brand, seperti atribut produk, manfaat, pengalaman, citra, gaya hidup, atau nilai-nilai yang diwakili oleh brand. Brand association itu merupakan satu hubungan mental yang dibentuk oleh pelanggan antara sebuah brand dan konsep-konsep tertentu yang berkaitan dengan brand tersebut. Konsep-konsep ini bisa berupa atribut produk, manfaat, gaya hidup, nilai-nilai, atau pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan. Membentuk brand association. Yang pertama, adanya komunikasi pemasaran seperti iklan, promosi, publikasi, atau endorsement. Yang kedua, desain produk, kemasan, logo, atau nama, kualitas produk atau layanan, konsumsi atau interaksi dengan brand. Yang kelima, asosiasi dengan kelompok sosial, budaya, atau komunitas tertentu. Klasifikasi brand association. Yang pertama, asosiasi berdasarkan atribut, yaitu adanya konsep yang berkaitan dengan fitur atau karakteristik produk atau layanan yang ditawarkan oleh brand. Contohnya, Apple dengan inovasi teknologi, Honda dengan ketersediaan spare part, Toyota dengan adanya spare part yang lebih murah harganya. Yang kedua, asosiasi berdasarkan manfaat, yaitu konsep yang berkaitan dengan keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh brand. Contohnya, Pantene dengan rambut sehat dan indah, Switzal dengan kelembutan kulit bayi. Yang ketiga, asosiasi berdasarkan sikap, yaitu konsep yang berkaitan dengan perasaan atau emosi yang ditimbulkan oleh brand pada pelanggan. Contohnya, Coca-Cola dengan kebahagiaan, Nike dengan semangat juang, ayam geprek, simple, dan murah. Yang keempat, berdasarkan gaya hidup,
yaitu konsep yang berkaitan dengan cara hidup atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan sesuai dengan brand. Contohnya Starbucks dengan gaya hidup urban dan modern, Adidas dengan gaya hidup sporty dan dinamis. Kemudian Teh Poci menampilkan suatu rasa tersendiri yang terkait dengan tradisional. Brand loyalty. Seberapa kuat komitmen konsumen untuk membeli kembali produk atau jasa secara berkelanjutan. Brand loyalty adalah pola perilaku konsumen yang memilih untuk berulang kali membeli atau menggunakan produk atau jasa dari suatu brand tertentu tanpa memperhatikan harga, kenyamanan, atau pesaing lainnya. Konsumen yang loyal terhadap suatu brand memiliki rasa percaya, keterikatan, dan kepuasan yang tinggi terhadap brand tersebut. Jadi di sini rekan-rekan semua, brand loyalty ini menjadi sangat penting ya. Untuk mencapai suatu brand loyalty, maka konsumen tersebut harus merasakan kepuasan dulu ya. Setelah puas, dia akan loyal terhadap suatu merek. Manfaat brand loyalty. Menarik pelanggan baru. Brand loyalty juga membantu perusahaan untuk menarik pelanggan baru. Karena konsumen yang loyal akan memberikan testimoni atau rekomendasi yang baik tentang brand tersebut kepada orang lain. Hal ini akan meningkatkan reputasi dan citra brand di mata calon pelanggan. Meningkatkan penjualan bisnis. Brand loyalty juga berdampak kepada peningkatan penjualan. Karena konsumen yang loyal akan melakukan pembelian berulang dan lebih banyak daripada konsumen biasa. Selain itu, konsumen yang loyal juga cenderung tidak mudah beralih ke brand lain meskipun ada penawaran yang lebih menarik dari pesaing. Menarik pelanggan baru. Brand loyalty juga membantu perusahaan untuk menarik pelanggan baru karena konsumen yang loyal akan memberikan testimoni atau rekomendasi yang baik tentang brand tersebut kepada orang lain. Hal ini akan meningkatkan reputasi dan citra brand di mata calon pelanggan. Selanjutnya, memberi waktu untuk merespon ancaman pesaing. Brand loyalty juga memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk merespon ancaman atau tantangan dari pesaing dengan lebih tenang dan efektif. Karena konsumen yang loyal tidak akan mudah terpengaruh oleh strategi pemasaran pesaing. Perusahaan dapat fokus pada pengembangan produk atau jasa yang lebih berkualitas dan inovatif untuk mempertahankan loyalitas konsumen.
meningkatkan brand loyalty. Meningkatkan brand engagement. Perusahaan perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan konsumen secara aktif dan konsisten melalui berbagai media seperti website, sosial media, email, atau aplikasi. Hal ini akan membuat konsumen merasa dihargai dan diperhatikan oleh brand tersebut. Memahami apa yang membuat konsumen menjadi loyal. Perusahaan perlu melakukan riset atau survei untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau motivasi konsumen untuk setia terhadap satu brand. Hal ini akan membantu perusahaan untuk menyesuaikan produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya kita akan coba lebih mendalam diskusi tentang bagaimana meningkatkan brand loyalty. Yang berikutnya adalah pastikan brand konsisten. Perusahaan perlu menjaga konsistensi brand dalam segala aspek, seperti logo, warna, slogan, nilai, misi, visi, dan budaya perusahaan. Hal ini akan membuat konsumen lebih mudah mengenali dan mengingat brand tersebut. Buat logo yang eye-catching. Logo adalah salah satu elemen penting dalam brand identity. Karena logo adalah simbol visual yang mewakili brand tersebut. Perusahaan perlu membuat logo yang menarik, untuk unik, mudah diingat, dan relevan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Kenalkan brand value perusahaan. Brand value adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi satu perusahaan memiliki satu filosofi dari suatu brand. Perusahaan perlu mengenalkan brand value kepada konsumen agar konsumen dapat merasakan kesesuaian atau kesamaan dengan brand tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat dalam satu merek kendaraan, ya, merek mobil dalam hal ini, maka di dalam memperkenalkan suatu perusahaan dengan brand tersebut diikuti dengan nilai, ya, nilai perusahaan. Sebagai contoh, apabila kita menawarkan satu produk, maka begitu orang atau konsumen itu melihat, kemudian merasakan duduk di dalam mobil tersebut, maka akan merasakan satu suasana yang sangat nyaman, yang dikelilingi oleh suatu keamanan dan tampilan yang sangat memukau. Kemudian apalagi begitu dia sudah ada di dalam mobil tersebut dan menjalankannya di dalam suatu perjalanan, merasakan
tidak adanya getaran atau pada saat melewati suatu polisi tidur atau apa tidak akan terasa bergoyang. Nah, ini merupakan salah satu nilai daripada brand yang bisa ditawarkan oleh sebuah merek ya, merek. Kemudian kita juga bisa membawa konsumen kembali. Perusahaan perlu membuat strategi untuk membawa konsumen kembali ke brand tersebut. Kemungkinan karena sudah merasa terbiasa, maka perlu brand itu menawarkan atau membujuk pada pelanggan-pelanggan lama ya, supaya ikut bergabung lagi di dalam menikmati satu brand yang mereka tawarkan. Seperti memberikan diskon, voucher, hadiah, program loyalitas, atau layanan purna jual yang baik. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa satu merek yang sangat kuat dengan harga yang sesuai, mereka akan menawarkan pula satu perawatan after sales service yang long life ya. Jadi sebetulnya kalau kita memberi suatu produk yang branded, maka kita tidak perlu takut terhadap perawatannya karena mereka biasanya sudah menanggungnya. Hal ini akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Baik, rekan-rekan semua, diskusi kita tentang brand, saya kira untuk pertemuan ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sekarang waktunya diskusi.